Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang salep apa yang dibutuhkan oleh luka. Nah, pertanyaan ini sering dilontarkan oleh teman sejawat. Mereka bertanya, salep apa sih yang sebenarnya saya gunakan di klinik Monas sehingga bisa berdampak kesembuhan yang berarti, sehingga pasien bisa terkurangi tanda dan gejala, lalu berkurangi penderitaannya, lalu tercegah dari amputasi, lalu progres kesembuhannya juga baik dan sebagainya. Atau kadang mereka menanyakan tentang apa sih salep yang bisa digunakan ke semua jenis luka. Adakah salep yang cocok untuk luka kencing manis atau luka-luka tertentu? Misalkan, apa sih salep yang paling baik digunakan untuk luka bakar dan sebagainya. Nah, tentunya jawaban seperti itu tidak bisa satu single solution. Inilah salep untuk semua jenis luka, itu tidak mungkin karena kondisi luka itu kompleks. Nah, beberapa saat yang lalu saya pernah membuat sebuah video tentang kompleksitas sebuah luka. Anda cari deh di YouTube Bagus Johan Maulana kompleksitas luka. Di situ saya panjang lebar menjelaskan bahwa luka itu kompleks. Bukan suatu kondisi yang satu golongan saja, bahwa luka ini bukan satu jenis saja, tetapi macam-macam. Jenis lukanya ya macam-macam, penyebabnya macam-macam, kondisinya macam-macam, grade atau kedalamannya juga macam-macam, tahap inflamasi atau sudah masuk tahap tumbuh itu juga tahap-tahap penyembuhan lukanya juga macam-macam dan sebagainya, termasuk penyakit penyerta dan sebagainya. Nah, tentunya kompleksitas luka itu membutuhkan treatment yang berbeda-beda, membutuhkan tata laksana yang berbeda-beda termasuk salepnya. Jadi ada kondisi tertentu yang memang salepnya harus jenisnya seperti ini, ada kondisi tertentu yang salepnya jenisnya berbeda dan sebagainya. Salep ini artinya saya bicara bahan dasarnya, bahan bakunya, dan juga kandungannya macam-macam. Jadi jelas tidak ada solusi yang one single solution untuk semua jenis luka, itu pasti seperti itu. Nah, jadi sekali lagi jawabannya tergantung kontekstualisasinya, ya kan? Kita membutuhkan salep yang seperti apa tergantung konteks kondisi luka yang dihadapi. Misalkan ada jenis-jenis luka tertentu yang membutuhkan salep yang dengan karakteristik tertentu pula. Misalkan ada venous leg ulcer, ada arterial, ya kan? Ada luka arteri, ada luka yang vena, pembuluh darahnya nih permasalahannya. Nah, kalau luka-luka yang arteri tentunya dia membutuhkan sebuah stimulan untuk vasodilatasi. Nah, tentunya berarti salep-salep seperti apa nih yang kira-kira mempunyai efek vasodilatasi pembuluh darah? Apakah salep yang kira-kira hawanya atau suhunya itu hangat, atau salep yang kira-kira bahan dasarnya mengakibatkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah dengan suhu yang agak dingin. Nah, ini dari suhu aja udah berbeda-beda kebutuhannya, ya kan? Nah, lalu misalkan ada salep misalkan untuk luka kanker. Luka kanker membutuhkan salep yang seperti apa lah? Lihat karakteristik luka kanker. Luka kanker mudah sekali untuk berdarah. Kalau kesenggol sedikit aja keluar darah. Nah, kira-kira salep yang seperti apa nih untuk luka kanker? Kalau misalkan salepnya ini suhunya hangat, kira-kira lah ini akan menvasodilatasi, nanti mudah perdarahan. Kalau misalkan salepnya berbasis air misalkan yang suhunya dingin, ini kira-kira nanti seperti apa? Nah, beda-beda kondisinya. Salep ini juga ketebalannya juga beda-beda. Kalau misalkan ini grade-nya antara grade 1, 2, 3, 4, ya, grade ini berarti kedalamannya atau stadiumnya. Saya juga pernah membuat sebuah video tentang stadium luka. Itu saya membahas kedalamannya. Lah, ini kedalamannya juga membutuhkan salep yang beda-beda. Antara luka grade 1, 2, 3, 4 membutuhkan salep yang berbeda-beda dari jenis suhunya. Misalkan semakin ke dalam luka, semakin ke dalam tubuh kita, otomatis suhunya semakin hangat. Nah, salep itu kan mengkondisikan bagaimana lingkungan sekitar luka tersebut itu memiliki kondisi seperti normalnya, seperti kulit atau organ tubuh manusia pada kondisi normalnya seperti apa suhunya. Lah, kita menciptakan suhu yang pas seperti itu, bukan sesuatu yang sangat ekstrim. Nah, kalau sangat ekstrim berarti dianggapnya bukan kondisi yang normal. Jadi tubuh ini membutuhkan kondisi yang normal seperti tidak terjadi luka untuk bisa tumbuh, untuk bisa masuk ke fase proliferasi, masuk ke fase munculnya granulasi, munculnya kulit-kulit baru, epitelisasi dengan sempurna. Nah, itu tentunya membutuhkan pengaturan suhu sekitar luka tersebut, dan suhu itu bisa diciptakan dari apa? Balutan, termasuk salepnya. Misalkan lagi kompleksitas sebuah luka, yaitu dari kondisi luka disebut jaringannya seperti apa? Apakah ada jaringan mati? Apakah ada kropengnya? Apakah ada slough? Apakah ada debris-debris yang lain dan sebagainya? Jaringan mati ini lebih larut dalam minyak atau air? Nah, tentunya beda solusinya. Ada salep yang berbasis minyak, ada salep yang berbasis air. Ada jaringan-jaringan tertentu yang larut dalam air, ada jaringan-jaringan tertentu dari kulit kita yang larut dalam minyak. Nah, ini pemakaiannya beda-beda. Masa iya Anda mau memberikan satu solusi untuk semua jenis luka, ya kan? Nah, lagi ada misalkan tahap-tahapan penyembuhan luka itu seperti apa? Lah, tiap-tiap tahapan ini juga membutuhkan salep yang berbeda-beda. Ada misalkan tahap perdarahan hemostatis.
Lah kalau luka masih akut, masih terjadi perdarahan, apa iya Anda mau mengoleskan sesuatu yang bersifat panas? Salep yang memiliki suhu yang panas, lah tentunya perdarahannya nggak akan berhenti dong. Salep tersebut justru akan mengakibatkan vasodilatasi pembuluh darah, akan melebarnya pembuluh darah sehingga perdarahannya akan terus-terus berlangsung. Nah ini kalau di tahap awal hemostatis saja Anda sudah gagal, bagaimana tahap-tahap selanjutnya? Lalu berikutnya tahap inflamatori. Inflamatori ini tanda-tanda peradangan ada 5, saya sudah sering cerita. Ada merah, ada nyeri, ada bengkak, ada panas, ada gangguan fungsi dan sebagainya. Kira-kira kalau tanda-tanda peradangan ini sedang ada, lalu Anda mengoleskan salep yang berbasis minyak dengan kondisi kebantatan atau kepadatan yang misalkan ekstra padat, yang sehingga mengakibatkan panas itu tertanam di situ di dalam salep tersebut. Apa akibatnya ya? Tanda-tanda peradangan itu akan meningkat intensitasnya, bukannya menurun, bukannya diakomodir tanda-tanda peradangan tersebut, tapi malah diamplify, ya kan? Tanda-tanda peradangannya akan tambah bengkak, akan tambah merah, akan tambah nyeri dan sebagainya dan sebagainya. Ini justru akan menambah penderitaan si pasien, bukan malah menguranginya. Lalu misalkan sudah masuk ke tahap berikutnya yaitu proliferasi. Nah kira-kira ini apa nih? Nah tahap proliferasi ini membutuhkan apa? Oh, membutuhkan vasodilatasi. Nah ini kira-kira salep seperti apa yang bisa diterapkan kepada luka yang membutuhkan vasodilatasi pembuluh darah, yang bisa dibutuhkan untuk transfer dari berbagai komponen growth factor menuju ke daerah luka tersebut sehingga growth factornya mendukung di situ untuk tumbuhnya di fase proliferasi dan sebagainya. Kira-kira salep seperti apa? Anda bisa memikirkannya seperti itu. Nah itu dari kondisi-kondisi tahap-tahap penyembuhan luka juga macam-macam ya. Jadi artinya tidak ada one solution untuk semua jenis luka. Jadi kalau misalkan Anda mengklaim salep saya ini adalah salep yang terbaik, bisa dipakai, bisa diaplikasikan, cocok untuk semua jenis luka, itu jelas-jelas bohong, ngarang mas. Ya bagaimana tidak? Nah kalau Anda misalkan mengartikan bahwa ini cocok untuk semua jenis luka, ini cocok ini artinya apa? Gitu loh. Coba dikontekstualisasi, diperjelas. Kata cocok ini apa? Apakah hanya berarti ini aman untuk dioleskan ke semua jenis luka? Kalau hanya sekedar aman, nggak usah salepmu mas. Minyak sayur itu juga aman dioleskan ke semua jenis luka. Baby oil aman dioleskan ke semua jenis luka. Virgin coconut oil atau minyak zaitun itu aman dioleskan ke semua jenis luka. Tapi apakah itu yang dibutuhkan oleh pasien? Pasien itu tidak hanya membutuhkan aman untuk dioleskan ke luka saya. Tidak hanya itu, tapi berdaya guna alias efektif, alias menimbulkan sebuah progresivitas kesembuhan yang bermakna, sehingga penderitaannya dia berkurang, sehingga tanda-tanda gejalanya juga berkurang, sehingga progresivitas dari mulai tahap inflamasi lalu masuk ke tahap proliferasi, maturasi, ini semuanya bisa mulus sehingga bisa tercegah dari amputasi dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan oleh pasien, tidak hanya sekedar tolong olesi salep yang aman kepada saya. Kalau aman tadi di rumah aja dia ngolesi minyak sayur juga aman, ya kan? Jadi yang dibutuhkan oleh pasien tidak hanya sekedar aman tetapi efektif. Nah kalau misalnya ada seseorang yang mengklaim bahwa produknya ini bisa efektif untuk semua jenis luka, bagaimana mungkin? Wong kompleksitas luka tadi yang sudah saya sebutkan itu ternyata jelas-jelas membutuhkan tata laksana dan salep yang berbeda-beda. Mana mungkin sebuah salep, sebuah produk bisa cocok untuk semua jenis luka, mas? Kalau hanya sekedar aman bisa, tetapi kalau efektif, no, tidak bisa, nggak mungkin. Tidak ada satu produk pun yang aman, yang cocok, yang efektif digunakan di semua jenis luka. Mungkin dia cocok di luka-luka tertentu, tetapi begitu tahap inflamasinya misalkan sudah terlewati, tahap penyembuhannya sudah terlewati, lah di situ dia sudah membutuhkan salep yang tidak seperti yang Anda tawarkan. Bisa jadi jenisnya harusnya sudah berbeda, bisa jadi kandungannya sudah berbeda, bisa jadi tebal tipisnya sudah berbeda, bisa jadi membutuhkan mungkin antara campuran antara air dan minyak. Ada luka-luka tertentu yang membutuhkan mix yang harus diikat oleh zat surfaktan, pengikat air dan minyak. Di situ membutuhkan memang campuran antara polaritas air dan minyak. Ada kondisi luka tertentu yang membutuhkan air dan minyak tetapi secara layer bertahap, bertingkat-tingkat, di bawahnya apa, di atasnya apa dan sebagainya. Jadi kompleks, jadi nggak mungkin ada satu solusi untuk semua jenis luka. Camkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.